Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi dalam keadaan dengan lancar. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Pratama dengan NIM 2186206053, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dengan judul Peran Guru dan Orang Tua dalam Menangani Anak Lamban Belajar di SD Negeri 1 Tambak Rejo. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Belajar merupakan suatu usaha, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengetahuan yang belum pernah didapat sebelumnya. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam belajar ialah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar sendiri merupakan sebuah dorongan yang dari internal dan eksternal pada seseorang yang sedang belajar untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, anak yang lamban belajar umumnya memiliki beberapa kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus siswa lamban belajar yaitu dalam penyesuaian atau adaptasi dari beberapa aspek program pembelajaran. Pendidikan khusus sangat dibutuhkan karena anak lamban belajar sendiri harus menghadapi beberapa masalah belajar seperti kesulitan memahami konsep abstrak, memahami kosakata yang terbatas, mempunyai motivasi belajar yang rendah dibandingkan anak-anak pada umumnya. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang lama dalam memahami materi. Dan yang terakhir, membutuhkan pengulangan dalam penjelasan materi untuk memahaminya. Tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Siswa yang termasuk anak kebutuhan khusus meliputi 1. Tunanetra, 2. Tunarungu, yang ketiga tunawicara, dan yang keempat tunagrahita, yang kelima tunadaksa, yang keenam tunalaras, yang ketujuh anak kesulitan dalam belajar, dan yang kedelapan anak lamban belajar, dan yang kesembilan autis, yang ke-10 memiliki gangguan motorik, ke-11 anak yang memiliki korban penyalahgunaan narkoba seperti obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Dan yang ke-12 yaitu anak yang memiliki kelainan lainnya. Dan yang ke-13 adalah tunaganda. Nah, anak-anak yang tergolong dalam anak kebutuhan khusus, salah satunya siswa lamban belajar sendiri, itu memiliki rata-rata IQ di bawah anak-anak pada umumnya, yaitu sekitar 70 sampai 80. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama karakteristik anak lamban belajar, yang kedua faktor penyebab anak lamban belajar, dan yang terakhir peran orang tua dan guru dalam menangani anak lamban belajar. Metode yang kami gunakan yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana menampilkan latar belakang peristiwa dan objek secara keseluruhan, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan mengumpulkan data penelitian.
Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian bertempat di SD Negeri 1 Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi lapangan, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yaitu memeriksa keabsahan data, penelitian kualitatif, penelitian melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan analisis data penelitian yang menggunakan penelitian model. Nah, dilakukan sebelum penelitian di lapangan dan saat penelitian di lapangan. Nah, saat penelitian di lapangan menjadi 3 yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir pemeriksaan kesimpulan. Karakteristik anak lamban belajar. Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Karena anak lamban belajar sendiri mempunyai beberapa masalah dalam tumbuh kembangnya. Yang pertama yaitu anak memiliki kesulitan dalam mengingat materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu mengalami kesulitan dalam pemahaman pembelajaran. Yang ketiga membutuhkan beberapa kali pengulangan untuk anak bisa paham materi yang dijelaskan oleh guru. Dan yang terakhir mempunyai IQ rata-rata di bawah anak pada umumnya yaitu sekitar 70-90. Menurut Erikson, 1982, anak lamban belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami kegagalan dalam memahami konsep pembelajaran. Tidak hanya dalam memahami konsep pembelajaran saja, akan tetapi konsep-konsep dasar di bidang akademik. Misalnya saja dalam hal membaca, menulis, dan bahasa. Selain itu, anak yang lamban belajar juga mengalami kesulitan dalam menentukan arah, waktu, dan ukuran. Seperti arah kanan dan kiri, depan dan belakang, lebar dan sempit. Yang kedua yaitu mempunyai daya ingat yang rendah. Anak lamban belajar pada umumnya sangat cepat lupa dengan informasi-informasi baru yang diterimanya. Cara belajar yang efektif bagi anak lamban belajar adalah dengan cara melakukan pengulangan pelajaran atau informasi yang baru didapatkan agar tidak cepat lupa. Dan yang terakhir yaitu anak lamban belajar sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Ya. Anak lamban belajar sendiri menurut Chill tahun 1981 cenderung sulit bersosialisasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan anak-anak sebaya. Anak lamban belajar sendiri cenderung mengurung diri di rumah dari pergaulan seperti pasif, minder, dan tidak menarik dari pergaulan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak lamban belajar. Nah, kondisi anak lamban belajar tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, yaitu interaksi dari beberapa faktor tersebut dapat digolongkan dalam hipotesis organik dan hipotesis non-organik. Nah, hipotesis organik menjelaskan bahwa pada sebagian anak-anak terdapat kerusakan sistem saraf pusat tidak meninggalkan kerusakan inteligensi secara umum. Sementara pada anak lain dapat mengakibatkan beberapa kesulitan khusus pada kemampuan akademiknya. Hipotesis non-organik menyatakan bahwa suatu rangkaian faktor pada anak-anak dapat mempengaruhi fungsi mental mereka. Nah,
Ketika kenyataan sudah di depan mata kita bahwa ada sekian banyak anak yang mengalami hal-hal tersebut, maka tugas kita sebagai seorang calon pendidik atau sekolah yang bagaimana tempat bagi mereka, seharusnya kita memberikan motivasi bagi mereka. Di Indonesia sendiri belum ada sekolah ataupun kurikulum yang cocok dengan anak lamban belajar. Hal ini dikarenakan jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami lamban belajar pada umumnya. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam menangani anak lamban belajar. Peran orang tua sendiri yaitu terdapat 3, yaitu sebagai pendamping utama anak. Nah, sebagai pendamping utama anak yang lamban belajar memiliki tugas dalam memotivasi anak supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan menjadi pribadi yang semangat. Orang tua dapat melakukan pengamatan tingkah laku siswa setiap harinya dan memberikan evaluasi, mengetahui perkembangan anak supaya kedepannya menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu orang tua sebagai sumber informasi. Nah, orang tua sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai diri anak dalam mengevaluasi perkembangan anak. Nah, sumber data informasi mengenai perkembangan anak disampaikan kepada guru ketika melakukan evaluasi di sekolah nantinya. Orang tua bisa melakukan menyampaikan bagaimana perkembangan anak ketika di rumah. Yang ketiga, orang tua sebagai guru. Orang tua berperan menjadi pendidik bagi anak setiap hari ketika di rumah. Nah, sebagai seorang guru, orang tua yang memiliki anak-anak lamban belajar harus mempunyai rasa sabar dan ketelatenan. Pembimbingan di luar jam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang orang tua. Nah, untuk membimbing apa materi yang telah didapatkan di sekolah. Tanpa adanya bimbingan orang tua di rumah, anak akan mengalami kesulitan untuk memahami pekerjaan yang diberikan oleh guru. Nah, selain peran orang tua, guru juga tidak kalah penting. Nah, lingkungan belajar siswa juga sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sekolah yang baik, guru yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa, serta adanya tempat belajar yang memadai bagi siswa yang lamban belajar. Nah, peran guru sendiri juga terdapat 3, yaitu peran guru berkaitan dengan pelaksanaan program pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas, suatu guru dapat memberikan perhatian khusus pada anak yang lamban belajar. Nah, apabila materi di kelas dirasa belum cukup, anak Saulinar mendapat pembelajaran tambah. Untuk mendapatkan pembelajaran tambahan khusus setelah pembelajaran di kelas selesai. Nah, anak yang lamban belajar memerlukan perhatian khusus dibandingkan anak pada umumnya. Yang kedua yaitu peran guru dalam memodifikasi bahan ajar. Peran guru dalam memodifikasi bahan ajar sendiri sangat penting karena apa? Memodifikasi bahan ajar merupakan salah satu alternatif pembelajaran anak berkebutuhan khusus, di mana kurikulum yang digunakan anak lamban belajar sendiri sama dengan kurikulum anak pada umumnya. Jadi strategi apa yang harus dilakukan oleh guru untuk melakukan pembelajaran kepada anak lamban belajar. Dan yang ketiga yaitu peran guru dalam melakukan evaluasi. Nah, guru menentukan teknik evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak lamban belajar itu sendiri. Guru dapat melakukan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan pendekatan individual. Nah,
Peningkatan pemahaman dari daya ingat siswa perlu dilakukan oleh guru saat pembelajaran. Peningkatan daya ingat sendiri dilakukan dengan metode pengulangan tanya jawab. Hal ini bertujuan agar pemahaman siswa lamban belajar dapat meningkat. Selain itu, guru juga dapat menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang lamban belajar. Dapat dibantu dengan video pembelajaran ketika pelaksanaan sekolah daring, seperti media PowerPoint dan lain sebagainya, atau lewat YouTube. Dapat disimpulkan bahwa anak lamban belajar memiliki kecenderungan sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Anak lamban belajar sering pasif, minder, dan menarik diri dari pergaulan. Adapun peran orang tua adalah sebagai pendamping utama anak ketika di rumah dan sebagai fasilitator dalam belajar. Sedangkan guru sendiri berperan sebagai pemberi motivasi dan semangat kepada siswa. Dapat disimpulkan bahwa orang tua dan guru memiliki peranan yang kedua-duanya sangat penting dalam perkembangan anak lamban belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Cukup sekian, terima kasih. Apabila materi yang saya sampaikan, materi artikel yang saya sampaikan ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.